Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Aditya Maulana Pratikno. Saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Menulis dan Mencari Berita dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Hari ini saya sedang berlokasi di Kelurahan Cipete Selatan yang berada di Jalan Palem nomor 17A, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Hari ini saya berada di sini untuk mewawancarai salah satu petugas yang ada di sini dan salah satu staf kelurahan mengenai antisipasi banjir yang ada di daerah Cipete Selatan ini. Jadi simak terus ya video sampai habis. Saat ini saya sedang bersama saksi mata dari kasus banjir di daerah sini dengan nama siapa, Bang? Holin. Holin, oke. Bang Holin ya. Iya, oke. Pertama, apa saja sih Bang yang sudah dilakukan untuk menanggulangi banjir di daerah Cipete Selatan ini? Oh iya, pertama-tama untuk lokasi banjir kita ada di dua lokasi. Yang pertama di RW 02, di RW 01 dan RW 07. 01 dan 07. Oke. Tepatnya di Kemang Selatan 12. Oh iya, Kemang. Oke, ya tahu. Nah, kalau untuk mengantisipasi adanya banjir atau genangan air, biasanya kita untuk teman-teman PPSU itu membersihkan saluran air. Oke, benar. Untuk ukuran skala mikro ya, skala mikro itu untuk keseluruhan di wilayah situ kita melakukan pengurasan. Karena apa? Pada saat biasanya kalau hujan, sebenarnya sih kalau hujan deras itu kita nggak banjir. Oh, cuman hampir rata-rata kita banjir atau genangan air yang cukup lama atau tinggi itu biasanya kiriman. Kiriman dari biasanya kan dari Bogor tuh. Dari Bogor lah untuk jalur dari Kali Kerukut. Seperti itu. Oke. Dan yang kedua nih Bang, buat abangan nih cara yang seperti tadi tuh udah efisien belum sih Bang dalam menanggulangi banjir di daerah Cipete Selatan ini? Secara kinerja itu cukup sih, udah cukup. Cuman memang yang namanya air kan kiriman ya. Iya sih, betul. Mau gimana kan ya. Tapi kalau untuk secara pembersihan saluran mikro itu udah cukup sebenarnya. Bagi banyak masyarakat yang kayak membuang sampah juga bisa bikin banjir juga ya Bang? Iya, udah pasti, itu udah pasti. Dan memang kalau lebih bagus lagi ya, kalau menurut kita, ini kan Kali Kerukut ini kan udah penyempitan sebenarnya. Oh iya, ya, udah penyempitan. Dan kalau bisa ada pembebasan lahan. Jadi kali yang sebenarnya itu kan kalau nggak salah lebarnya 15 meter. 15 meter. Nah, sedangkan sekarang aja udah ketakar tuh bisa 5 atau 7 meter untuk lebar kali. Gitu. Oke. Terakhir nih Bang, harapan abangan nih buat kedepannya agar daerah Cipete Selatan ini terhindar dari banjir tuh kayak gimana Bang harapannya? Harapan sih yang pertama-tama ya. Iya, pertama apa? Masyarakat tuh saling bantu juga yang pertama. Oh iya. Inisiatif sendiri, sendiri ya. Okay. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Yang pertama tetap menjaga yang namanya saluran depan rumah lah minimal. Depan rumah dijaga juga ya. Betul. Kadang-kadang kita kalau muter nih di lokasi titik genangan air atau banjir itu kita lihat di depan rumah sendiri kotor. Oh iya. Bahkan banyak sampahnya. Ya, kan seperti itu. Minimal seperti itu dah. Okay. Nah, yang kedua ya untuk tingkat pusat ya kayak Kali Kerukut itu bisa dilakukan pengurukan secara normalisasi secara besar-besaran kan gitu. Seperti itu. Oke. Itu aja pertanyaannya untuk Pak Holin tadi ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga daerah Cipete bakal terhindar dari banjir suatu saat agar masyarakat juga tidak ribet lah kayak dengan adanya banjir ini ya kan. Semangat terus buat abangnya. Terima kasih. Baik, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Cipete Selatan yang berada di Jalan Palem dengan Ibu Lumiat. Oke, Ibu Lumiat. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai antisipasi banjir di daerah Kelurahan Cipete Selatan ini. Pertama, kalau boleh tahu nih Bu, daerah yang sering rawan banjir di daerah Cipete Selatan ini di mana saja sih Bu yang sering terjadinya banjir? Di Kelurahan Cipete Selatan yang sering rawan banjir itu di Jalan Kemang Selatan 12 RW 1 dan di Jalan Mukri RW 7. Oke. Kalau menurut Ibu, apa saja sih faktor penyebab dari banjir yang terjadi di daerah-daerah Cipete Selatan ini? Salah satunya banjir kiriman dan curah hujan yang lebat dan besar.
Oke. Akibat banjir yang terjadi tersebut, apakah ada dampak terhadap warga sekitar dalam menghitung banjir tersebut, Bu? Untuk warga kami yang terdapat terhadap untuk warga banjir terdampak tapi tidak mau diungsikan. Oh, oke. Gitu. Jadi tetap kekeh, Bu, ya kalau dia. Mereka nggak mau meninggalkan rumahnya yang genangan ada pada dalam rumah. Oke. Gitu. Dari pihak kelurahan sendiri, Bu, cara mengantisipasi banjir tersebut seperti apa? Kita dari Kelurahan Cipta Selatan melakukan pengerukan saluran Bukan saluran, oke. dan melakukan pengerukan di kali juga dan berkoordinasi dengan dinas terkait Oke. seperti damkar, Damkar. sumber daya air dan yang lainnya. Oke. Ada nggak sih, Bu, himbauan untuk masyarakat agar lebih berperan untuk menciptakan Cipta Selatan ini terhindar dari banjir? Himbauan dari kami dari Kelurahan Cipta Selatan, jangan membuang sampah sembarangan ke kali atau ke saluran air. Oke. Harapan untuk kedepannya nih agar daerah Cipta Selatan ini terhindar dari banjir itu seperti apa, Bu? Seperti apa? Warga harus tetap tertib dalam membuang sampah Tuh, terus. dan menjaga kebersihan. Oke. Itu yang kami tetapkan di wilayah warga kami untuk menjaga atau terhindar dari banjir. Oke. Cukup sekian pertanyaan yang saya sampaikan untuk Ibu Lutmiat Lumiat. mengenai antisipasi banjir. Semoga di daerah Cipta Selatan ini masyarakat lebih berperan lah untuk mengantisipasi banjir di daerah ini.